psikolog pusat BK Sekolah Santo Yakobus. Keempat narasumber akan membahas dan memaparkan bagaimana yayasan kita menghadapi new normal di tahun ajaran baru, sehingga kita semua tetap menjaga produktivitas kita selama situasi seperti ini, yang tentunya dengan tatanan yang baru. Oleh karena itu, untuk membuka acara kita pada sore hari ini, kita akan awali dengan doa pembukaan. Baik, Bapak Ibu Guru, Romo, Suster, kita akan mengawali doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas segala berkat, penyertaan, bimbingan-Mu, sehingga meskipun dalam keadaan dan situasi pandemi ini, Engkau masih memperkenankan kami berkumpul dalam Selasa sharing secara online. Tuhan, pada sore hari ini kami semua akan mendengarkan sharing dari narasumber yang akan membahas tentang new normal pada sekolah dan yayasan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar apa yang kami diskusikan, apa yang kami dapatkan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kami, terutama untuk proses pembelajaran di tahun ajaran baru. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, lewat perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, Suster, Bapak Ibu, sebelum kita akan melaksanakan sharing pada sore hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan dan menyaksikan video tentang Aku Rindu Sekolah. Selamat menyaksikan. Setiap pagi, tempat ini selalu ramai. Mobil silih berganti keluar masuk. Belum lagi teriakan sapaan dari teman yang kadang memanggilmu dari kejauhan. Klinik ini menjadi kebanggaan kami. Sebab tidak semua sekolah memiliki klinik sebagus dan semodern ini. Para dokter pun sangat ramah. Di saat aku sakit saat belajar di sekolah, tempat inilah persinggahanku. Kantin. Tempat di mana kita ngobrol dan bercanda tak karuan. Momen seru apa yo yang pernah kamu alami di sini? Sepi, ternyata kosong. Biasanya ramai, penuh keceriaan. Inilah tempat kita menimba ilmu dengan riang gembira. Para guru dengan penuh semangat mengajar kita. Saat jam pelajaran olahraga, kita sangat antusias. Berlari ke sana kemari, terjatuh, terpeleset, dan tertawa bersama. Tempat ini penuh dengan kenangan. Latihan dramus, misa Jumat pertama, pengumuman kenaikan kelas, rapat orang tua murid, dan pastinya masih banyak lagi. Kutunggu wajah ceria kalian di sekolah. Sampai jumpa semuanya. Baik, terima kasih. Itu tadi telah kita saksikan video klip Aku Rindu Sekolah. Selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh moderator kita. Moderator kita pada sore hari ini adalah Bapak Ignatius Eko. Baik, Bapak Eko, saya serahkan acara pada sore hari ini kepada Pak Eko. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Anggi. Sehat ya Bu Anggi ya, tetap sehat ya. Sehat, Pak. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, orang tua murid dan juga para sahabat Yakobian. Selamat datang di Selasa Sharing edisi keempat. Kali ini edisinya khusus karena kalau biasanya Ibu Wida sendirian, kali ini Ibu Wida ditemani oleh
saya dan juga oleh dua orang yang luar biasa yang hari ini berkenan menyediakan waktu untuk kita bersharing dan menguatkan kita. Yang pertama, Romo Tunjung Kesuma. Siapa yang tidak kenal Romo Tunjung, pasti semua kenal Romo Tunjung. Beliau adalah pastor di Kelapa Gading dan beliau juga adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Santo Yakobus. Kemudian juga hadir bersama dengan kita Pak Yudo Suwiji, beliau adalah Ketua Yayasan Santo Yakobus, dan juga tentu saja Ibu Wida yang biasa menemani kita di setiap Selasa. Selamat sore. Apa kabar Pak Yudo, Romo Tunjung, Wida? Baik, sehat-sehat dan imun selalu. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat Yakobian, pada hari ini tadi kita melihat ada video Aku Rindu Sekolah. 3 bulan ini sekolah Santo Yakobus kosong. Tidak ada suara hingar-bingar anak-anak, tidak ada suara tawa anak-anak, semuanya hening. Semua belajar dari rumah. Kadang kalau saya sering ke sekolah, itu saya merasa, sepi gitu. Biasanya suara bel sekolah, kemudian ada anak ngobrol di lorong sekolah, dan sekarang sepi gitu. Nah, rindu sekolah, ya itulah yang kita rasakan, gak hanya saya juga yakin bahwa anak-anak di rumah juga sekarang sedang rindu sekolah, kita semua rindu sekolah, tapi situasi yang membuat kita harus belajar dari rumah masing-masing. Nah, beberapa hari lalu Bapak Gubernur kita, Pak Anies Baswedan, menyampaikan bahwa PSBB akan diperpanjang, dan kali ini PSBB transisi, masa transisi. Beberapa minggu sebelumnya Bapak Presiden ngadi seperti ini, itu akan menjadi budaya baru di tengah dunia kita saat ini. Nah, karena itu Sekolah Santo Yakobus hadir pada sore hari ini untuk memberikan semacam informasi. Informasi ini bisa dikatakan sebagai pencerahan juga, penguatan juga untuk kita semua, di mana sekarang kita bertanya-tanya apakah sekolah akan dibuka, apakah sekolah tetap akan ditutup, apakah akan PJJ lagi. Ini yang akan kita jadikan bahan pembicaraan pada sore hari ini. Dan di sini tadi saya sudah sampaikan para narasumber akan membahas new normal dari berbagai sisi. Romo Tunjung akan membahas dari sisi teologis dan pendidikan iman, kemudian Pak Yudo sebagai Ketua Yayasan akan membahas soal arah dasar pendidikan Santo Yakobus ke arah mana nanti. Lalu saya nanti juga akan bicara soal teknis bagaimana nanti pendidikan, proses pembelajaran akan dijalankan, dan yang terakhir Ibu Wida akan menyampaikan mengenai konseling dijalankan setelah masa pasca pandemi COVID ini. Oke, kalau begitu langsung saja saya akan mengarah kepada Romo Tunjung. Romo Tunjung, selamat sore Romo Tunjung. Romo Tunjung? Mesti di dulu, Romo. Mohon maaf Romo, Mas. Ya. Selamat sore Romo Tunjung. Sore. Ya, apa kabar Romo? Sore. Baik. Ya Romo, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ini sore hari ini kami mohon pencerahan dari Romo mengenai era new normal yang akan kita hadapi bersama-sama nih Romo. Oleh karenanya kesempatan ini saya berikan kepada Romo. Silakan Romo. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para suster. Ya, saya diminta untuk bicara bagaimana kita memaknai new normal dari sudut pandang teologi. Lebih tepat sebenarnya dari sudut pandang teologi spiritual. Nah, kita itu sebentar lagi akan memasuki masa new normal, atau bahkan kita sudah mulai masa new normal. Pertanyaan yang muncul dalam diri saya adalah apakah kita sudah siap? Apakah kesiapan kita itu artinya kita hanya sekedar menaati protokol kesehatan yang disampaikan atau peraturan-peraturan saja
yang entah disampaikan oleh pemerintah atau mungkin lembaga-lembaga tertentu. Nah, untuk itu saya kira kita perlu memahami masa new normal. Saya kira kita tahu bahwa masa new normal itu jangan dimengerti bahwa pandemi itu sudah berlalu. Pandemi itu belum berlalu. Dan itu artinya bahaya masih ada. Kita masih harus menantikan sampai ditemukannya vaksin. Dan itu tidak cukup ditemukannya vaksin. Vaksin juga harus bisa diakses oleh banyak orang. Baru kita kemudian bisa mengatakan bahwa semuanya itu berlalu. Selama itu belum ditemukan, ya kita masih dalam situasi sebenarnya ya seperti yang dulu. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita kan nggak bisa ya kalau dengan adanya pandemi ini dan kemudian kita tidak tahu kapan berakhirnya, kita kemudian berada di rumah saja, tidak ada kegiatan yang bisa kita lakukan. Saya kira kita tidak bisa demikian saja. Kegiatan ekonomi harus jalan, kegiatan-kegiatan peribadatan harus jalan, ya, pendidikan juga harus jalan, seperti itu. Maka menurut saya masa new normal ini adalah suatu bentuk adaptasi kita terhadap suatu kenyataan yang baru. Kenyataan di mana kita hidup bersama dengan adanya pandemi corona ini. Dan untuk itu dibutuhkan suatu cara hidup yang baru pula. Yang kita nggak bisa kemudian hanya melanjutkan apa yang sudah kita tempuh selama ini. Nah, kemudian saya kembali kepada pertanyaan pertama tadi. Apakah adaptasi kita itu hanya sekedar bahwa kita mengikuti peraturan-peraturan, mengikuti segala protokol kesehatan yang sudah kita dengar? Ataukah sebenarnya dibutuhkan sesuatu yang lebih dalam lagi? Yaitu cara berpikir baru, yaitu semangat baru, juga kebiasaan-kebiasaan baru di dalam masa new normal ini. Saya akan berusaha untuk membantu ya menjelaskan. Tentu saja sekarang kita untuk bisa menjawab pertanyaan saya tadi, kita itu bisa bertanya bagaimana kita memahami new normal ini, atau bentuk adaptasi kita dengan masih adanya wabah ini. Dan juga dengan segala macam nanti tuntutan-tuntutan yang harus kita lakukan. Ada berbagai macam cara ya, untuk menjawab seperti itu dari segi teologi, tetapi saya tergoda untuk menjawab dengan cara yang sangat sederhana. Yaitu apa? Dengan mengacu kepada nama sekolah kita. Sekolah kita itu adalah Sekolah Santo Yakobus. Kalau kita lihat ya patungnya di depan itu ada gambar patung, ada patung Santo Yakobus membawa tongkat. Ya. Itu sebenarnya kan mau menunjukkan apa? Yakobus itu selalu dikaitkan dengan kata peziarahan. Ya. Dengan membawa tongkat itu mau digambarkan bahwa Santo Yakobus itu adalah sosok yang berziarah, dan kita sudah tahu dalam tradisi Katolik ya, kita mengenal tempat peziarahan yang sangat terkenal yaitu Santiago Compostela ya, yang dipercaya sebagai makamnya Santo Yakobus, di mana banyak orang, ribuan orang, mungkin jutaan orang itu menempuh jalan ke sana ya dengan berziarah. Nah, dari sini sebenarnya menurut saya kita bisa dibantu untuk memaknai new normal ini. Bagaimana? Saya melihat begini, kalau kita bicara mengenai peziarahan, janganlah kita berhenti pada peziarahan fisik.
Hidup kita itu sendiri merupakan suatu peziarahan. Entah dimengerti sebagai peziarahan dari kita lahir sampai kita meninggal, atau suatu peziarahan di mana kita yang Kristiani dibaptis kemudian dipanggil untuk menuju kekudusan. Itu semuanya peziarahan. Atau kita sebagai pribadi, kita lahir dipanggil juga, atau berziarah dari situasi kita mungkin yang kurang sempurna, berkembang lebih baik, menjadi lebih sempurna. Nah, saya kira dari sini kita bisa kemudian meletakkan di mana new normal itu. Saya melihat demikian. Kalau kita melihat bahwa hidup kita ini merupakan suatu peziarahan atau suatu perjalanan, ya, maka masa new normal ini adalah salah satu titik dari peziarahan tersebut. Yang hendaknya membantu kita untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Maka kalau demikian, segala macam tuntutan, segala macam mungkin kebiasaan-kebiasaan yang nanti harus kita jalani, ya, sebagai orang yang hidup, ya, atau dengan bahasa lain orang yang berdamai dengan wabah itu bukanlah sesuatu yang kemudian melumpuhkan kita, tetapi merupakan tantangan bagi kita untuk maju. Karena menurut saya wabah ini juga mengingatkan banyak hal yang bernilai positif. Nanti akan saya sebutkan beberapa hal. Kerap kali, ya, kalau kita berpikir mengenai tuntutan-tuntutan, ya, dan mungkin juga semacam paksaan kita untuk supaya kita bisa berkembang itu. Di dalam diri kita muncul mungkin perasaan pesimis kita. Bisa nggak kita melampaui seperti itu? Menurut saya kalau kita perhatikan dari proses Santo Yakobus sendiri, orang yang sangat biasa yang dipanggil, ya, dan juga memiliki kelemahan-kelemahan, mempunyai kekurangan, bahkan memiliki motivasi yang tidak murni ketika dia pertama kali menjadi murid Yesus. Ya, kita tahu bahwa orang itu tidak dibiarkan berjalan sendiri. Tetapi bahwa Tuhan membantu orang itu untuk berkembang. Tantangan yang ada di hadapan kita, ya, yang harus kita tanggapi, ya, dengan adanya new normal ini, saya kira juga harus kita pahami seperti itu. Kita tidak dibiarkan sendiri, tapi pasti ada yang membantu kita. Dan yang membantu kita untuk mengatasi ini adalah Tuhan. Apalagi dalam agama Kristiani kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Sang Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Allah yang menemani kita. Yang menjadi masalah bagi saya adalah apakah kita kemudian mau nggak masuk ke dalam situasi baru itu. Cukup terbuka nggak kita terhadap situasi baru itu. Ataukah kita sudah merasa bahwa ini yang saya alami dulu itu adalah yang benar. Itu yang tepat. Kerap kali godaan kita itu seperti itu. Tapi kalau kita renungkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apakah kehidupan yang dulu kita jalani itu sungguh-sungguh kehidupan yang sudah tepat? Atau banyak hal yang sebenarnya masih bisa kita pertanyakan? Silahkan mungkin direnungkan sendiri, ya. Nah, saya melihat, ya, seperti tadi saya katakan, masanya normal itu adalah kesempatan di mana kita maju, berkembang. Ya. Menjadi pribadi yang semakin dewasa, semakin mungkin menyadari nilai-nilai yang berarti bagi kita yang selama ini nggak kita anggap sebagai sesuatu yang penting dan sebagainya. Maka saya mau mengatakan kepada Anda, marilah kita menghadapi, ya, masanya normal ini dengan suatu sikap optimis. Ya. Akan ada banyak yang berubah dalam hidup kita, ya. Tetapi menurut saya itu adalah bagian dari perkembangan kita. Seperti seorang anak, ya, saya masih ingat, ya, saya kebetulan kenal seorang anak yang dulu, ya,
ketika dia masih umur 1 tahun dan sebagainya, dia biasa pakai pampers. Ya. Buang air begitu aja enak. Ya. Tetapi kemudian dokter mengatakan harus latihan untuk lepas pampers. Dan ketika dia mulai lepas pampers, dia mulai kesel, ya. Harus lepas lagi pampersnya seperti itu. Ada sesuatu yang berat, tapi menurut saya ini adalah bagian dari perkembangan. Juga kita menurut saya. Ada banyak mungkin yang dulu kita merasa nyaman, kita merasa enak dan sebagainya, harus kita lepas, ya. Demi sesuatu yang lebih maju lagi. Kalau kita percaya bahwa hidup kita itu merupakan suatu peziarahan menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Ya. Kalau dalam agama Katolik kan kita dipanggil untuk menjadi kudus, ya. Ya maka kalau kita bisa meletakkan itu adalah panggilan untuk menjadi kudus. Ya. Nah sebenarnya apa sih yang bisa kita temukan menurut saya? Yang bisa kita temukan banyak hal lah kalau kita bicara mengenai new normal ini. Saya baru saja membaca sebuah buku yang menarik bahwa orang-orang setelah masa pandemi ini menjadi lebih religius. Saya kira itu betul ya. Kita maaf aja nih ya, kerap kali mendengar berita orang yang saya kenal ini telah tiada. Mungkin sahabat saya, mungkin tetangga saya, mungkin kenalan saya, mungkin orang tua dari orang yang saya kenal dan sebagainya. Berhadapan dengan kenyataan seperti itu, gimana pun juga kita itu akan menyadari siapa diri kita sih. Bahwa kita itu tergantung kepada Allah. Ini membuat kita membuat sesuatu yang sangat berubah loh. Saya bicara pada seseorang yang mengatakan, Romo, sekarang ini kami itu menjadi lebih religius. Kalau kami pergi ke kantor, kita kalau ada kesempatan ada renungan, kita dengarkan renungan. Kalau ada kesempatan ada misa misa streaming, kita mendengarkan dan sebagainya. Sesuatu yang menurut saya positif. Selain itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, yang saya lihat juga ya, pada masa new normal ini kan kita bisa berkegiatan, ya. Ya. Apakah kita kemudian bagaimana kita harus menyikapinya? Menurut saya begitu. Saya berpikir demikian. Ya. Saya sering melihat kasus-kasus tentang penerapan PSBB yang lalu. Ya. Banyak orang itu merasa bahwa kerap kali PSBB itu adalah sesuatu yang ditanamkan dari atas, dipaksakan dari atas kepada orang untuk nurutin. Orang merasa tertekan seperti itu. Sehingga begitu dikatakan PSBB dilonggarkan atau PSBB berakhir, orang melakukan apa saja, bebas seperti itu. Saya kira pada masa new normal ini, kita harus menanamkan kepada anak hukum dan peraturan di dalam diri kita sendiri, di dalam hati kita. Kita tahu mana yang berguna, mana yang penting, mana yang tidak penting, dan sebagainya. Sehingga orang tidak semata-mata mengandalkan apa yang disampaikan dari luar, tapi dia dalam dirinya sendiri dia tahu. Misalnya anak-anak itu kita latih untuk kalau nanti pulang sekolah ya, kamu pulang ke rumah, ya, bukan karena apa-apa, ya, bukan karena kamu nggak boleh senang-senang, tetapi bahwa di luar itu ada kemungkinan, ya, dia bisa terpapar misalnya seperti itu. Itu harus tumbuh di dalam dirinya sendiri. Dan bukan hanya itu juga, bahwa saya bisa kemudian mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jadi, selain kesadaran akan bahwa kita itu tergantung pada Allah, dan kita itu kemudian, ya,
lebih religius, kita lah berdoalah, mohon kepada Tuhan supaya kita itu selalu dilindungi dan sebagainya. Di dalam diri kita itu perlu ditumbuhkan hukum. Ya. Tidak hanya itu, saya juga memikirkan bahwa perlu ditumbuhkan suatu habitus yang baru, suatu kebiasaan baru. Ya. Kebiasaan yang sebenarnya baik kita sudah tahu, tapi mungkin selama ini nggak kita tanamkan kepada anak-anak. Ya, kebiasaan memperhatikan kebersihan, itu. Ya. Kemudian juga sekarang ini ditambah dengan kebiasaan memakai masker, menjaga jarak, itu harus disadari bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan diri orang lain. Dan itu perlu ditumbuhkan ya, di dalam diri anak-anak, ya. Dan tidak bisa diandaikan. Ya. Dan menurut saya, hal-hal seperti ini dibutuhkan kerjasama baik dari guru maupun orang tua. Ya. Karena berubah itu susah lah. Kalau saya lihat ya, kita itu senangnya hanya menjalankan apa yang rutin aja. Yang biasanya begitu jalankan aja. Ya, biasanya kemudian di paroki sudah berkali-kali saya ingatkan, kalau ketemu janganlah kemudian salaman, tapi tetap aja orang mau salaman, mau dekat-dekat aja seperti itu, selalu seperti itu. Ya. Padahal sudah diberitahukan begitu banyak. Ya. Kemudian yang juga menurut saya menumbuhkan sikap untuk waspada. Kalau bahasa kitab sucinya berjaga-jaga, sebenarnya kita udah tahu ya. Kerap kali kata berjaga-jaga hanya kita terapkan untuk hal rohani. Tetapi sekarang berjaga-jaga menurut saya juga dikaitkan untuk hal-hal yang terkait dengan kesehatan kita. Lantas, ya, yang juga menurut saya dibutuhkan sikap rendah hati. Kita susahnya penyakit ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, itu kan bisa kena pada seseorang, tapi orang itu tidak memiliki gejala. Sehingga kita itu nggak pasti, ya. Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa saya itu sehat 100%. Who knows, ya. Siapa yang tahu, ya kan? Maka harus ada kerendahan hati juga dalam diri saya, menurut saya. Bahwa saya itu bukan orang yang kemudian aman-aman begitu saja, udah pasti aman. Kecuali kalau saya udah diperiksa, mungkin oke lah. Ya. Tapi kalau belum, menurut saya, kita juga harus sadar diri ya, akan hal itu. Juga dibutuhkan sikap jujur, misalnya. Jujur apa? Kalau misalnya kondisi, ya, ini juga penting ditanamkan pada anak-anak. Ya. Dan sikap jujur yaitu, kalau misalnya kondisi anak-anak itu sedang tidak enak badan atau sakit dan sebagainya, mereka harus berani untuk bicara. Ya. Dan mungkin juga guru harus memperhatikan, mendengarkan. Nah, ini sikap yang harus berubah. Kita enggak apa ya, menurut saya jangan sampai anak itu kemudian sakit ya, kemudian tidak jujur dengan gurunya, maksakan untuk datang, tetapi kemudian akhirnya membuat orang lain terpapar. Ya. Nah, ini kan butuhkan menurut saya suatu perubahan sikap baik dari anaknya maupun bagi para guru maupun orang tua. Ya. Dulu mungkin kalau ada yang mengatakan, Pak, saya badan saya nggak sehat dan sebagainya, itu kita curiga kan, bener apa enggak nih, jangan-jangan mau bolos dan sebagainya. Sekarang mungkin cara kita sudah harus berpikir yang lain, ya kan, seperti itu. Kemudian sikap disiplin, ya. Seperti saya sudah katakan, ya, saya itu termasuk orang yang karena saya sudah lama di seminari, saya sangat menekankan disiplin, ya. Ya. Tetapi dalam pengalaman saya di paroki itu sulit sekali disiplin. Sudah berkali-kali saya mengatakan kalau ketemu orang jaga jarak dan sebagainya. Tetapi tiap kali ketemu sama saya selalu mau salaman, Saya sudah mengatakan nggak penting salaman, yang penting kita saling tahu apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, disiplin itu menurut saya perlu ditanamkan, ya. Diingatkan, dibiasakan, ya, dan diberi contoh yang paling penting, ya. Kalau kita ngomong disiplin, ya,
di sekolah dikatakan disiplin, tapi di rumah orang tuanya juga nggak disiplin, ya bisa juga. Ya. Lantas juga menurut saya yang lain adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memberi perhatian kepada mereka yang lemah. Ya penyakit ini kan rada aneh ya dia. Dia itu menyerang terutama mereka yang lemah gitu. Mereka yang mungkin sudah karena usia, mungkin juga karena penyakit-penyakit tertentu dan sebagainya. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, memikirkan apa yang kita sukai, memikirkan apa yang kita senangi, kalau anak-anak begitu, dia akan bebas pergi ke mana-mana, terus kemudian pulang ketemu sama kakeknya dan neneknya. Ya. Nah, seperti ini perlu ditanamkan juga pada anak-anak. Ya, supaya kita itu peka terhadap mereka yang kecil, yang lemah ya. Kalau selama ini mungkin ya kita itu nggak memperhatikan hal seperti itu. Menurut saya sekarang poin ini perlu diperhatikan. Lantas yang juga saya kira perlu dikembangkan itu adalah sikap sadar. Seperti tadi saya katakan, kita tuh kerap kali senangnya adalah mengikuti apa yang rutin saja. Ya, kita tidak pernah menyadari kenapa sih saya melakukan ini, kenapa sih saya melakukan itu. Ya. Saya kira kita perlu mengajarkan anak juga sikap sadar. Itu mungkin perlu juga dilatih meditasi kali menurut saya. Ya, latihan kesadaran itu ya, awareness ya. Ya, seperti itu bagi saya bagus juga ya. Lantas juga kemampuan untuk berdiskresi, ya, discernment, ya, mengambil keputusan, ya, di dalam situasi tertentu bagaimana saya mengambil keputusan. Ya, seperti tadi saya katakan, guru berhadapan dengan seorang anak mengatakan, Pak, badan saya nggak enak, saya sakit. Kami bisa membuat discernment yang tepat. Ya. Sebab kalau dia keliru ngambil discernment, bahaya sekali. Kalau mengatakan kamu harus masuk dan sebagainya. Ya. Ternyata memang benar-benar sakit. Dan dia adalah carrier, itu bahaya sekali. Maka harus punya kemampuan untuk discernment. Selanjutnya adalah, untuk itu saya merasa perlunya kerjasama berbagai pihak di dalam sekolah, ya, baik guru, orang tua murid, ya, karena membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, cara berpikir yang baru dan sebagainya itu bukan soal nggak bisa lah kita lakukan hanya satu pihak aja. Itu membutuhkan berbagai macam pihak. Itu kita itu mau mulai sesuatu yang sangat baru sebenarnya ya. Memang sudah ada sih, tapi mungkin kita hanya sekedar hanya sekedar tahu saja ya. Kalau saya masih ingat dulu ketika bicara mengenai spiritualitas, kami itu bicara mengenai tahu dan sadar. Tahu itu dicontohkan oleh pembimbing saya dengan sangat baik. Ada seorang bapak ya merokok. Ya, di belakangnya itu tertulis merokok merusak paru-paru, menyebabkan kanker dan sebagainya. Dia merokok dengan damai di situ, di depan itu. Dia tahu, dia baca semuanya. Ya, seperti itu tuh tahu, ya. Tetapi kalau sadar itu adalah pengetahuan yang mengubah. Seperti saya, ya, dulu ya makan apa saja, gitu kan? Ya, apa saja saya makan, badan saya gemuk, saya nggak peduli. Setelah saya operasi jantung semuanya berhenti, karena saya tahu itu bahaya. Ya, itu saya sadar kalau begitu. Stop benar-benar. Orang mengatakan, Romo kenapa nggak makan? Nggak apa-apa sedikit aja, sudah enggak lah. Saya mengatakan saya nggak tertarik untuk makan kayak gitu. Seenak apapun ya, saya akan berhenti karena saya sadar ya seperti itu. Itu namanya sadar. Ya. Ya, jadi suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh dihayati menjadi apa ya, menjadi cara hidupnya gitu. Nah, menanamkan seperti itu yang nggak mudah. Dibutuhkan berbagai pihak menurut saya. Kemudian yang terakhir saya mau mengatakan dalam situasi seperti ini yang kita nggak tahu nanti gimana ya, apakah kita masih berlanjut berada di dengan
pendidikan online atau bukan, apakah kita kemudian sudah akan anak-anak masuk, dan beberapa orang juga nggak setuju dengan kondisi seperti itu ya, beberapa orang tua juga menolak seperti itu. Saya kira dalam situasi seperti ini dibutuhkan sikap kreatif ya. Sikap kreatif baik dari para guru, pengelola sekolah, maupun orang tua murid. Ya. Gimana sih situasi seperti ini yang kita tidak tahu? Ini kan situasi yang sangat baru bagi kita. Ya. Kita nggak bisa kemudian hanya sekedar mengikuti pola-pola lama. Ya. Kita harus dengan tajam melihat permasalahannya, kemudian bagaimana saya mengambil sikap dalam situasi seperti itu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, itulah sekedar sedikit masukan saya ya, yang muncul secara sekilas dalam diri saya ketika saya diminta. Tapi saya mau mengatakan ya bahwa peristiwa COVID-19 ya, kemudian juga masa new normal ini bukanlah sesuatu yang kemudian kita pandang sebagai sesuatu yang negatif lah. Ya. Kita perlu juga melihatnya sebagai sesuatu yang positif ya. Yang mengajak kita seperti tadi saya katakan lebih maju lagi, lebih maju sebagai manusia. Ya. Ya, kalau dulu kan kita nggak nyadari betapa pentingnya alam, sekarang mulai kita bicara mengenai pentingnya alam. Itulah ya, salah satunya. Ya. Jadi marilah kita melangkah maju dengan optimis, dengan percaya, dengan yakin, bukan karena kita hebat, tetapi buat Tuhan membantu kita. Yang penting kita mau terbuka terhadap tantangan yang baru ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Tunjung. Pak Yudo, Bu Wida, saya Terima kasih Romo. Bahagia karena saya bahagia karena Romo Tunjung dulu mentor saya. Saya ingat betul bagaimana dulu waktu di asrama itu kami harus taat pada hal-hal yang kecil. Salah satunya acara makan bersama. Wah, kami kalau makan siang, makan malam nggak ada, pasti dicari Romo Tunjung. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata di momen makan bersama itu kami bisa saling sharing diskusi, semacam itu. Gitu ya Romo Tunjung ya? Ya. Terima kasih Romo, waktu di asrama diajari tentang hal seperti itu. Disiplin ya Pak? Juga, disiplin, betul Pak Yudo. Saya juga tertarik tadi dengan yang Romo sampaikan, peka pada masa COVID ini membuat kita sadar pada hal-hal kecil yang kelihatannya nggak bernilai, tapi ternyata bernilai. Saya mau sharing sedikit. Sejak work from home, saya tuh baru sadar dan baru ngeh, kalau di tempat tinggal saya itu tukang sampah itu ngangkut sampah setiap jam 9 pagi. Kebetulan kalau mereka ambil sampah itu pasti melewati unit saya, dan di situ baru sadar, dan dari situ saya jadi punya kebiasaan baru. Oke, jam 9 saya harus prepare, sampah taruh di depan pintu unit, nanti tukang sampah akan mengambil. Itu hal yang sangat membantu sebetulnya. Nah, kemudian tadi ada juga ada yang buat saya juga menarik, bahwa masa COVID ini membuat kita memiliki kesadaran baru bahwa diri kita itu berdampak pada orang lain. Perkataan, sikap, tindakan itu berdampak pada orang lain. Luar biasa. Ternyata ada blessing in disguise ya Romo ya, di balik mungkin di mata dunia melihat bahwa COVID ini musibah, tapi ternyata kalau kita lihat dari kacamata spiritual ada maksud Tuhan yang tersembunyi di balik itu. Terima kasih Romo. Romo jangan beranjak dulu, nanti kalau ada pertanyaan untuk Romo akan kami sampaikan. Selanjutnya, sahabat Yakobian, kita akan lanjut ke Pak Yudo. Pak Yudo, selamat sore Pak Yudo. Selamat sore Pak Eko, Selamat sore Romo, Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak Yudo. Ya. Ini Pak Yudo di tengah kesibukan beliau di kantor ini Pak ya? Iya, saya lagi di kantor kebetulan sore ini. Biasa. Ya kan sudah mulai bekerja kemarin ya Pak Eko? Iya betul Pak ya. Pak Yudo, bolehkah sore hari ini Pak Yudo memberikan arahan kepada kami, kepada para sobat Yakobian terkait apa yang harus kita jalani selama bulan depan, akan 5 bulan depan, di mana persekolahan tahun ajaran baru akan dimulai. Silakan Pak Yudo. Terima kasih Pak Eko. Selamat sore Romo, Suster, Bapak Ibu yang kami hormati. Tetap sehat, stay at home,
Dan juga ya saya mengharapkan kita tetap selalu menjaga kesehatan dan juga imun yang kuat dengan asupan yang baik. Ya memang tanpa terasa sudah 3 bulan kita ya berada di rumah masing-masing. Kita benar-benar merasa ya anak-anak di rumah kita juga dampingi dengan kondisi yang ya apa adanya dan begitu mendadak. Saya kira ini awal-awalnya pasti kita semua merasa panik. Waduh, begitu tutup. Tapi saya juga merasakan satu hal di mana ya kita harus selalu berpikiran positif seperti Romo tadi katakan. Ya kita bagaimana positive thinking untuk memikirkan ke depan, dan saat ini adalah masa transisi di mana ya kita mau menghadapi fase-fase berikutnya untuk menuju new normal. Tapi dalam menuju new normal itu saya kira kita juga ya harus memikirkan keadaan tadi sekeliling kita dan juga sesama kita. Seperti saya di kantor harus menggunakan masker karena kita juga mencoba menghargai orang lain. Saya tidak tahu siapa yang menjadi carrier atau tidak, tapi kita coba berusaha bagaimana menjaga diri kita sendiri juga agar tetap selalu ya sehat dan imun. Saya kira kita juga nggak perlu terlalu ketakutan dan bagaimana. Saya mengharapkan kita juga merasakan Bapak Ibu juga dan juga anak-anak di rumah itu juga pasti sudah ya tadi rindu akan sekolah, rindu akan keadaan yang normal. Semua akan merasakan itu. Pemerintah juga sudah menyatakan tahun ajaran 2020-2021 itu akan ditetapkan tahun ajarannya dimulai 13 Juli 2020 dan berakhir nanti di Juni 21. Tapi itu adalah tahun ajaran. Mungkin kita juga harus bisa membedakan antara tahun ajaran dan juga ya apakah kita secara fisik akan datang ke sekolah atau tidak nanti di tanggal 13 Juli. Itu semua tergantung daripada keadaan dari Satuan Gugus Tugas COVID. Ya, BNPB itu juga sudah akan nanti yang memberikan aba-aba kepada Dinas Pendidikan DKI, apakah kita akan bisa mulai di 13 Juli bulan depan ini. Jadi kita semuanya akan menunggu tentang pembukaan sekolahnya itu. Tapi saya juga tidak akan secepat itu menerimanya, dan kita juga harus memikirkannya. Sekolah juga sudah mempersiapkan untuk ke arah new normal itu dengan beberapa plan. Ada plan A, ada plan B, yang kita sebut dengan prinsip prioritas dasar. Ya, untuk menghadapi pembukaan itu mungkin ya prinsip prioritas dasar ini yang kita akan kedepankan, yaitu agar sekolah kita nanti akan menjadi sekolah yang helpful school, yang saya katakan, di mana sekolah yang selalu setiap dia membantu. Juga sekolah itu juga mempunyai prinsip-prinsip yang healthy environment. Jadi kita mengharapkan kita mempunyai lingkungan sekolah yang higienis, dan juga kita mengharapkan tidak terjadi klaster-klaster baru di sekolah kita. Kemudian kita juga mempunyai prinsip untuk hybrid learning. Hybrid learning ini yaitu suatu metode pengajaran atau yang juga yang dikenal dengan blended learning ya. Blended learning atau kombinasi antara tatap muka dan online, atau yang sekarang selama 3 bulan ini dari akhir Maret sampai awal Juni ini kita melakukan online learning atau PJJ yang sering disebutnya, pelajaran jarak jauh, yang tentunya ya saya mengharapkan ke depan nanti kita juga bisa mempersiapkan, ini yang saya katakan tadi sebagai plan A, untuk bisa mencampurkan, memblended antara yang tatap muka yang seperti biasa zaman dahulu dengan yang online atau daring ini. Jadi
setelah kita melihat tadi helpful school seperti apa sih? Ya, helpful school itu ya kami sudah mempersiapkan. Jadi di sekolah itu kami sudah mempunyai ya gugus tugas untuk COVID ini. Di sekolah sudah dipersiapkan kepanitiaannya, mereka sudah menyiapkan begitu dari jauh-jauh hari, menambah dengan wastafel di mana-mana untuk cuci tangan, karena itu yang paling ya kita harus selalu cuci tangan. Kemudian dari panitia ini, gugus COVID ini juga sudah mempersiapkan buku pegangan untuk new normal yang akan berisi dengan ya informasi mengenai ya COVID-19 ini dengan panduan-panduan kesehatan yang baik di sekolah pada saat berada di sekolah maupun nanti pada saat pulang dari sekolah, termasuk di dalam pada saat kita mau masuk sekolah itu bagaimana, misalnya langkah-langkah pengecekan dengan pengukuran suhu, lalu nanti ada satu tempat di sana untuk menaruh desinfektan untuk sepatu dan alas kaki dan tas disemprot, misalnya. Ya mungkin Bapak Ibu pasti sudah melihat bagaimana viralnya, tapi sekolah kita juga, sekolah Yakobus juga nanti akan menyiapkan video. Video ini kita akan juga nanti akan kirimkan ke Bapak Ibu dan juga anak-anak supaya bisa melihat video ini, sehingga nanti pada saat kita misalnya diperbolehkan masuk oleh Dinas Pendidikan, ya kita akan masuk. Tapi masuknya ini juga kita akan membagi shift mungkin. Ya, kita tidak akan langsung masuk penuh, satu kelas itu penuh dengan 30 anak atau 20 sekian anak, tapi setiap kelas itu kita akan bagi 2 grup ganjil dan grup genap. Ya, mungkin dari nomor induknya itu akan dibagi sehingga kelas itu akan berisi separuhnya. Separuh dari jumlah kelas, tujuannya apa? Supaya kita bisa duduk berjarak. Ya, itu tujuannya. Kemungkinan nanti juga rencananya SMA akan masuk paling awal jam 7 pagi, yang SMP-nya akan masuk 30 menit kemudian, 7.30, kemudian SD atas atau SD tinggi yang saya katakan mulai dari kelas 4, 5, 6, itu kemungkinan akan masuk jam 8 pagi, kemudian SD rendah, kelas 1, 2, dan 3, itu masuk jam 8.30, kemudian yang TK-nya jam 9. Ya tujuannya kenapa? Ya kita akan mengatur supaya pengaturan pada saat masuk itu anak-anak bisa tertib dengan antrian, jarak yang kita sudah tentukan dengan garis-garis nanti yang akan dibuat oleh panitia COVID itu dengan baik. Mungkin tadi itu setelah kita menyiapkan buku pegangan, shift masuk sekolah, kapasitas ruang sekolah, sudah kita akan masuk sekarang ke healthy school seperti apa. Tadi yang pertama kita namakan helpful school ya. Nah sekarang kita sudah masuk ke healthy school. Healthy school itu seperti apa sih? Kita akan menyiapkan protokol tadi, protokol masuk sekolah, kemudian pengecekan suhu, terus kemudian ada ya juga kita mengharapkan orang tua juga nanti harus menyiapkan anak dengan masker yang seperti saya pakai sekarang. Bahkan juga nanti kita akan minta untuk kalau yang masih anak-anak itu kita minta dilengkapi dengan face shield, tujuannya untuk supaya ya kita lebih terjaga. Ya, karena COVID itu penularannya memang dari droplet, dari ya udara dan juga butiran-butiran yang keluar dari nafas dan juga mulut kita yang mungkin nanti jatuh di mana dan itu masih beberapa jam dia akan tetap hidup si virus itu. Jadi kami akan memastikan di Healthy School ini protokol masuk sekolah selalu akan kita atur dengan konsisten dan ketat. Disiplin yang katanya Romo Tunjung tadi katakan, kita akan memeriksa suhu
karena jadi nanti dari dokter dari klinik itu juga akan masuk di dalam tim bersama para perawatnya, yang mereka semua guru dan juga karyawan akan menggunakan masker dan face shield menyambut anak-anak yang masuk. Tapi ya ini yang kita harus hadapi ke depan untuk sampai di mana, sampai kapan? Ya sampai kondisi benar-benar aman, lepas. Ya mungkin seperti hari ini di New Zealand sudah diumumkan mereka sudah bebas dari ya pandemi, maksudnya dari PSBB di sana. Mereka sudah bebas, jadi mereka juga bisa pergi kemana-mana, tapi ya kami akan melepaskannya ini nanti perlahan-lahan. Jadi kita tidak akan tadi seperti Romo tunjuk, begitu PSBB dicabut, orang semua berpergian keluar, saya kira itu juga tidak bijaksana. Jadi anak-anak akan diarahkan untuk yang datang tadi setelah ke sepatunya menginjak keset yang berdesinfektan, anak-anak juga akan diminta untuk cuci tangan. Kita akan menyediakan banyak sekali tempat cuci tangan, sehingga anak-anak selalu dalam keadaan selalu bersih, sehat. Juga nanti setelah masuk ke kelas juga ada jam-jam di mana anak-anak nanti akan berjemur, karena kita mengetahui bahwa dengan kita berjemur 10-15 menit, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena vitamin D yang diserap dari UV itu akan masuk ke kulit kita dan juga akan membuat ketahanan tubuh kita meningkat. Jadi di sekolah juga sudah diatur, selain dengan hand sanitizer di setiap pintu kelas, juga tim cleaning service itu juga sudah dibuatkan SOP untuk selalu membersihkan handle pintu, railing tangga, kemungkinan lift nanti kita akan tutup sementara, jadi anak-anak dan guru akan lebih banyak menggunakan tangga. Ya tujuannya ya supaya kami juga khawatir nanti di lift itu anak-anak bisa kesulitan untuk menjaga jarak, jadi sementara kita nonaktifkan liftnya. Kemudian kita juga akan selalu mengatur pembersihan kelas itu sampai hari ini pun, walaupun tadi Pak Eko katakan sekolah itu sepi, kosong, tapi cleaning service selalu membersihkan dengan desinfektan ruangan-ruangan kelas dan juga fasilitas kamar mandi, dan kondisinya selalu dilap dengan desinfektan agar supaya selalu bersih dan selalu kita memiliki yang healthy environment di sekolah. Kemudian kita sekarang melihat dengan hybrid learning. Hybrid learning itu apa ya? Ya, kita mungkin ada seorang tokoh dari ITB, Profesor Iwan Pranoto itu yang mempunyai suatu istilah yang sangat menarik. Dia juga menulis di Kompas beberapa minggu yang lalu mengenai kasmaran, belajar yang kasmaran. Yaitu ya kita mengharapkan supaya diri kita sendiri, baik guru, anak-anak, dan orang tua, itu kita menyadari di mana saja itu kita harus selalu belajar. Ya, kita harus selalu ingin mengembangkan diri, kasmaran, mencintai untuk selalu belajar. Jadi memang kondisi yang kita baru laluin ini kondisi yang tidak normal. Tapi mungkin ini suatu lompatan. Lompatan di mana dalam pembelajaran guru maupun murid itu sudah dipaksa melompati ke arah yang lebih modern, yang lebih maju, di mana kita harus menggunakan teknologi. Tapi di sini juga kita mengambil hal positifnya, di mana orang tua menjadi lebih terlibat di dalam mendidik anak. Ya karena mungkin juga beberapa 30 tahun yang lalu, mungkin banyak yang mengenal Pastor Dross dari Canisius, itu dia mengatakan dalam sekolah itu adalah pengajaran, mengajarkan ilmu pengetahuan. Tapi di dalam rumah
itu adalah pendidikan. Kita harus menyeimbangkan, di mana mendidik itu juga sesuatu tugas dari orang tua. Kita mendidik anak menjadi disiplin, tahu waktu, tahu belajar. Jadi saya kira dengan kasmaran belajar ini sangat menarik. Nah, prinsip ini yang sedang kita elaborasikan, yaitu hybrid learning atau blended learning yang orang suka sering mengatakan. Itu merupakan suatu semangat belajar. Artinya ya, suatu semangat belajar yang dimiliki oleh putra-putri kita, anak-anak kita, yang mempunyai semangat yang kerinduan untuk, ya, anak-anak itu pasti kepingin ketemu dengan teman-temannya, kasmaran bersama, belajar bersama. Itu yang merupakan suatu proses dalam pengajaran dan juga pendidikan. Di dalamnya putra-putri kita juga akan menjadi guru bagi dirinya sendiri, sehingga mereka bisa belajar kapan saja. Saya kira baik di rumah maupun di sekolah itu suatu, ya, kemarin suatu mirip-mirip suatu pelatihan, ya, jadi suatu pelatihan di mana kita juga tidak ada rasa kerahasiaan lagi, kecurigaan dalam pembelajaran, karena semuanya dalam keadaan yang serempak, dalam keadaan yang semua yang terbuka, yang saling percaya. Tentunya ada, ya, di sini adalah perubahan, yaitu cara pandang kita di sini, yaitu kombinasi dalam hybrid learning ini, perubahan daripada kita mengkombinasikan yang namanya tatap muka, atau seperti pelajaran yang dahulu, di mana guru mengajarkan, kemudian juga ada pelajaran online, yang membuat anak dari pelajaran online ini banyak sekali anak-anak itu menjadi lebih kritis. Karena yang tadinya mungkin di kelas dia malu bertanya, dalam online itu dia menjadi lebih kritis terhadap informasi yang dia dapatkan. Jadi anak-anak mendapat tugas dan juga gurunya itu secara nggak langsung akan mempelajari daripada internet. Itulah masa depan pendidikan ke depan, di mana mungkin sudah waktunya kita melakukan suatu lompatan yang di mana anak-anak diminta untuk melihat langsung informasi yang sudah tersedia begitu luas di dunia ini. Di internet, apapun yang mau didapat bisa. Guru-guru juga akan mencari bersama, dan guru-gurunya juga akan berusaha mendorong putra-putri Bapak Ibu ini untuk mencari data. Karena dalam pembelajaran ini tidak ada lagi yang dia betul, dia salah. Karena semuanya itu semua terbuka informasinya. Jadi tinggal sekarang anak-anak yang kreatif, anak-anak yang kritis, itu yang akan mencari sumber informasi itu. Jadi pembelajaran lagi tidak akan berpusat ke pelajaran di sekolah, tapi pembelajaran ini sudah menjadi student center. Anak-anak itu akan menjadi sangat terbuka, mencari informasi segala sesuatu yang didapatkan. Lalu dalam masa hybrid learning ini atau blended learning ini, nanti pelajaran ekskul mungkin kita juga belum bisa jalankan. Ya, mungkin banyak ekskul nanti yang akan ditunda. Kita menunggu sampai kegiatan ekskul akan ditunda. Semuanya akan ditunda sampai suatu saat nanti kita akan sampai waktunya vaksin sudah ditemukan, kita bisa bebas bergerak, sehingga ini suatu hal yang positif yang tadi saya katakan, juga Romo tadi mengatakan, jangan menganggap ini suatu hal yang negatif, COVID ini, tapi suatu hal di mana kita benar-benar dimelekkan pendidikan masa depan itu seperti apa. Jadi sebagai prioritas dasar, sekolah juga menawarkan 3P, yaitu mengenai
protokoler, pengajaran, dan pendidikan. Mungkin tadi saya sudah menyinggung ya, mengenai protokoler ini, ya kesehatan tetap menjadi yang utama dalam pelaksanaan yang praktis. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, yaitu di sekolah akan selalu menjaga kebersihan, dan saya mengharapkan juga anak-anak selalu memakai masker dalam masa transisi atau new normal nanti, untuk supaya kita menghargai teman kita, menjaga diri kita agar tetap selalu sehat dan selalu bersih dengan cuci tangan selalu, dan guru-guru juga akan menggunakan pelindung. Saya kira Bapak Ibu guru nanti yang di kelas juga, yang pada saat fisik hadir di kelas, itu anak-anak akan menyaksikan Bapak Ibu gurunya menggunakan masker, menggunakan face shield dalam mengajar. Kemudian yang separuh lagi yang di rumah, nanti itu akan menyaksikan seperti dari internet, dari web, atau dari sosial media, itu akan menyaksikan secara online. Nah, besoknya akan gantian. Jadi, kita juga akan melakukan tadi protokolernya apa, para guru dan karyawan di sekolah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, begitu diumumkan tanggal berapa kita boleh masuk, 1 minggu setelah pengumuman itu, mempersiapkan tanggal masuk sekolah. Bila ini terjadi, bila kondisi semakin membaik di Jakarta ini, guru-guru akan mengadakan medical check-up. Ya, sekolah akan memberikan medical check-up ke semua guru dan karyawan. Guru-guru akan diambil darahnya untuk dites dan serumnya untuk dengan PCR untuk dilihat. Kemudian guru-guru juga akan di ronsen. Jadi semua sudah diatur oleh klinik Pratama Bina Kasih di sekolah kita. Saya kira ini suatu hal yang positif dari sekolah kita, juga memiliki dokter-dokter yang selalu menjaga kesehatan guru dan karyawannya. Kemudian soal pengajaran, hendaknya kami tekankan pula, tugas utama sekolah adalah untuk mengajar, yaitu memastikan anak bisa menggunakan sarana dan prasarana dengan baik untuk berpikiran yang lebih kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Tapi yang tidak kalah pentingnya, ya saya mengharapkan ya kami akan menyediakan kurikulum dengan beragama pendekatan dan metode yang mendorong anak untuk bisa menggunakan semua sarana di sekolah dengan baik. Ya, dengan ini saya mengharapkan kita juga dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan di abad 21 yang kita akan membekali guru dan anak-anak untuk berpikir lebih kreatif, lebih kolaboratif, dan lebih komunikatif serta kritis. Ya, kemudian kami juga mengajak orang tua untuk menyadari bahwa tugas utama pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi pendidikan itu juga menjadi pundak daripada orang tua, yang bolak-balik dikatakan juga oleh ahli-ahli pendidikan. Kebetulan ada teman saya, Ibu Profesor Anitali, yang juga dia pendidik dan dosen di Universitas di Surabaya, yaitu kita harus mendidik bersama orang tua dan sekolah mengajarkan di sekolah ilmu pengetahuan. Jadi secara alam ya kita mengetahui bahwa pandemi ini menuntun kita, yang kita juga sebagai orang tua harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan. Jadi anggaplah dan bayangkanlah bahwa di rumah Anda semua telah membangun sekolah orang tua. Anda diharapkan menjadi pendidik utama di zaman millennials ini. Keteladanan selalu berasal dari keluarga. Bagaimana anak melihat bapaknya,
ibunya, atau kakaknya, atau orang yang dituakan di dalam rumah tersebut. Inilah merupakan suatu yang dikatakan tadi oleh Pastor Dros di Canisius. Jadi sekolah memang semata-mata mengajarkan, karena peran mendidiknya itu tetap ada di orang tua. Jadi kita harus menyadari bahwa sepenuhnya pendidikan itu di orang tua untuk mendidik, dan di sekolah itu kita bertanggung jawab dalam pengajaran untuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi kita sama-sama, saya harapkan kerjasama yang baik antara orang tua yang sudah terjalin selama ini, baik yang baru mulai dari 3 bulan yang lalu, tapi yang sudah bertahun-tahun, saya kira banyak yang dimana kita harus sama-sama memperhatikan di sekolah Santo Yakobus ini 3P tadi, yaitu protokoler dalam masa new normal nanti, pengajaran oleh guru dan sekolah sendiri untuk menimba ilmu, kemudian pendidikan, jangan lupa Bapak Ibu juga akan di rumah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Sukses selalu kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudo untuk paparannya, luar biasa, cukup detail Pak. Terima kasih untuk arah dasar dan prinsip-prinsip yang memang sudah disiapkan dan dipikirkan lebih awal oleh Bapak Ibu pengurus, dan juga nanti akan dieksekusi oleh tim kerja yang juga nanti diisi oleh para guru dan juga dari pihak sekretariat yayasan. Bapak Ibu sahabat Yakobian, kalau kita lihat di channel YouTube sudah ada beberapa pertanyaan, cuman kita harus pending dulu pertanyaannya sampai nanti sesi Ibu Wida, nanti kita baru akan kasih tanya jawab. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ada testimoni dari orang tua, perwakilan orang tua murid terkait dengan PJJ yang sudah dijalankan. Kita akan lihat sebentar, panitia mohon bisa memutar videonya. Halo, saya Haris, orang tua dari Alana kelas TKB 3. Alana masuk ke Yakobus dari kelas KBK, dan selama 4 tahun ini saya melihat pertumbuhan yang positif dari diri Alana, baik dari sisi interpersonal maupun akademisnya. Kami melihat Yakobus berhasil menciptakan kurikulum yang balance, sehingga memberikan fondasi akademis yang kuat untuk anak-anak, namun di sisi lain tetap menjaga akhlak dari anak-anak dan membuat anak-anak takut akan Tuhan. Di sisi lain, ekstrakurikuler Yakobus juga sangat bervariasi sehingga menunjang tumbuh kembang bakat anak kami. Dan di masa pembelajaran jarak jauh saat ini, COVID-19, pembelajaran jarak jauh Yakobus sangat aktif, sehingga dengan Zoom meetingnya Alana tetap bisa belajar di bawah bimbingan Miss. Demikian sedikit sharing dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing dan pengajar Yakobus, dan stay safe and healthy untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya sebagai orang tua murid merasakan awal-awal minggu pertama pembelajaran jarak jauh ini merupakan masa-masa yang cukup sulit untuk beradaptasi. Kita harus mengubah siklus yang biasanya orang tua bisa melakukan hal lain atau bekerja, tiba-tiba karena pandemi COVID-19 ini harus menjadi guru pengganti mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terutama untuk saya pribadi, orang tua yang bekerja dan juga gaptek. Biasanya di pekerjaan hanya menggunakan jarum suntik dan alat medis. Anak-anak saya juga bukan anak yang terbiasa dengan gadget atau laptop. Jadi kami sama-sama belajar menggunakan IMSIS, Google Classroom, Hangout Meeting, dan Zoom. Kendalanya dibutuhkan kuota internet yang besar agar jaringan internetnya stabil. Saya juga harus ekstra sabar dengan 3 anak laki-laki. Puji Tuhan, mereka cepat beradaptasi, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh ini. Dukungan orang tua dan guru sangatlah penting agar anak-anak tidak merasa jenuh dan bosan. Terima kasih untuk para guru
yang dengan sabar membimbing kami. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali sekolah seperti biasa. Terima kasih untuk kesempatan sharing ini. Tuhan memberkati. Saya Mama Olivia dari kelas 8C Sekolah Santo Yakobus. Kesan positif saya terhadap pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama itu membuat hubungan antara orang tua dengan anak itu semakin hari semakin dekat. Karena kita sering bertemu, berkomunikasi, berinteraksi, membuat kita semakin hari semakin akrab. Paling penting, kita sebagai orang tua itu selalu harus memberikan pandangan yang positif terhadap pembelajaran jarak jauh, agar anak juga menanggapinya secara positif sehingga dia akan mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan semangat dan dengan antusias. Lalu yang kedua, saya merasakan bahwa anak itu akan semakin mandiri, semakin bertanggung jawab dan jujur dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Lalu yang ketiga, saya sangat menghargai banget guru-guru dari Sekolah Santo Yakobus karena ini adalah